Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang rambut kita dan kuasa Tuhan. Setiap anggota tubuh kita diciptakan Tuhan dengan sempurna, termasuk rambut di kepala kita. Luar biasa bukan? Rambut memang kecil, tetapi mengagumkan. Ada yang berwarna hitam, pirang, dan merah. Ada yang lurus, bergelombang, dan keriting. Itu semua adalah kuasa Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Melihat semuanya itu, saya terkagum betapa Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, begitu detail sesuai rancangan dan kuasanya. Akan tetapi, pernahkah kita menyangka ada satu lagi pelajaran penting tentang Tuhan yang bisa kita ambil dari rambut kita? Nah, kita mau lihat dulu tentang fakta rambut manusia. Sebelum itu, mari kita menyelami faktor penting dalam pertumbuhan rambut, yaitu folikel. Saat masih di dalam kandungan, bayi memiliki 5 juta folikel dengan 100.000 diantaranya terdapat di kepala. Folikel itu seperti bakal akar tempat tumbuhnya rambut, dan bentuk folikel setiap orang tidak sama. Hal itu yang menyebabkan perbedaan bentuk rambut manusia. Ada yang lurus, bergelombang, keriting, atau keriput. Bisa dibayangkan betapa banyaknya jumlah helai rambut pada setiap manusia, terutama yang tumbuh di bagian kepala. Ini mempunyai arti bahwa kalau kita mau menghitung jumlah rambut kita itu mustahil, atau kalaupun bisa perlu waktu yang sangat lama. Coba Anda hitung semua jumlah rambut yang ada di kepala Anda. Bisakah mungkin saat ini Anda mengira-ngira berapa jumlahnya? Beda halnya dengan Tuhan. Saya pernah membaca di Matius 10 ayat 29-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu persis berapa jumlah rambut di kepala kita. Nah, membaca ayat-ayat yang tadi itu, pikiran saya tergelitik. Pada awalnya Tuhan Yesus itu berbicara bahwa Allah Bapa sangat berkuasa, sehingga ia tahu nasib burung-burung pipit yang dijual murah. Tapi akhirnya dia juga membahas tentang sampai jumlah rambut kepala kita. Saya berpikir apa artinya perkataan Yesus itu, apa maksud dan nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari ayat yang tadi kita dengar Bapak Ibu Saudara. Nah, dari rambut itu kita bisa tahu bahwa Tuhan Allah kita itu sungguh maha kuasa. Jika Tuhan tahu segalanya termasuk jumlah rambut, ini hanya punya arti yaitu Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 147 ayat 5 yang berkata, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya yang tak terhingga. Dari sini kita tahu mengukur kemampuan Tuhan sungguh mustahil. Kekuatan dan kebijaksanaannya adalah tidak terhingga, tak terselami oleh manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, bisakah Anda bayangkan siapa yang memiliki hikmat dan kekuasaan untuk membuat rambut tumbuh di tubuh kita? Siapa yang begitu berkuasanya seperti itu? Tidak lain adalah Tuhan kita, Allah Bapa di surga. Jika Tuhan Allah kita itu sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa seperti itu, tentu kita dapat percaya bahwa Tuhan kita yang sama sanggup juga menjaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, jangan takut dan khawatir akan hidup kita, karena Tuhan itu besertamu, Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, adakah yang perlu kita takutkan saat ini? Memang wajar jika kita memiliki ketakutan dan khawatir akan hidup ini. Hidup memang tidak selalu mudah memang. Jalan tidak selalu rata.
langit tidak akan selalu biru, akan tetapi Tuhan akan selalu beserta kita, Bapak Ibu Saudara. Matius 10 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lihatlah burung pipit di alam, adakah yang memeliharanya? Adakah yang khusus memberinya makan? Kalau kita tahu ada, yaitu Bapa sendiri. Jika demikian Allah menjaga burung-burung pipit, betapa lebihnya Ia menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Namun boleh jadi mungkin kita berpikir, saya masih merasa khawatir, saya masih takut. Rasa takut dan khawatir itu baiknya itu memang lihatlah burung pipit di alam, adakah yang memeliharanya? Adakah yang khusus memberi makan? Nah, kalau kita perhatikan, yang memberi makan itu adalah Bapa sendiri. Jika demikian Tuhan menjaga burung-burung pipit, betapa lebihnya Ia akan menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Namun mungkin kita punya pikiran, kita masih khawatir, kita masih takut. Rasa takut dan khawatir itu ada baiknya. Anda dapat mengantisipasi semua hal dalam hidup ini, Namun boleh jadi kita punya pikiran, saya masih khawatir, saya masih takut. Rasa takut dan khawatir itu ada baiknya. Ya, Anda itu dapat mengantisipasi semua hal dalam hidup ini, sehingga Anda terpacu untuk melakukan yang terbaik. Hanya sudahkah saat ini Anda menyerahkan rasa ketakutan dan kekhawatiran itu kepada Tuhan dan mulai mengambil langkah? Jika Tuhan sudah berjanji memelihara kita, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak akan membiarkan ketakutan itu menguasai kita, karena kita harus tahu bahwa kita itu ada di dalam naungannya. Kalau Tuhan memperhatikan dan sanggup menghitung jumlah rambut di kepala kita, adakah hal yang perlu kita khawatirkan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa meletakkan rasa aman kita ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kita. Jangan pernah ragu bahwa kita ada di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Tuhan tahu begitu detail di tubuh kita, Dia juga tahu apa yang terbaik buat kita. Mungkin kita merasa putus asa akan hidup ini, atau merasa kita itu tidak sempurna dan khawatir akan masa depan. Namun itu tidak akan pernah mengurangi kuasa Tuhan. Ingatlah, ada Tuhan yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Ada Tuhan yang mampu memahami dan mengerti kehidupan kita seluruhnya. Taruh rasa khawatir kita dan ketakutan kita ke dalam Tuhan dan naungannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.